1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noris Preno. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan bioteknologi perikanan. Berbicara mengenai bioteknologi perikanan, bioteknologi ini adalah bioteknologi yang menekankan pembahasannya pada bidang perikanan. Mulai dari merekayasa media budidaya ikan hingga ke pemanfaatan hasil pasca panen perikanan. Sekarang ini banyak sekali kita jumpai ikan-ikan yang memiliki warna yang sangat unik, kemudian ikan-ikan yang memiliki pertumbuhan yang cepat, kemudian ikan-ikan yang memiliki daging yang tebal, serta ikan yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap penyakit. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari rekayasa media budidaya ikan. Kemudian kalau pada tahap pemanfaatan hasil pasca panen perikanan, itu adalah suatu bioteknologi yang mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Hal ini dikenal dengan istilah BPHP atau bioteknologi pengelolaan hasil perikanan, yang merupakan suatu teknologi yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia, sudah dari zaman dahulu kala hingga saat ini, untuk menghasilkan suatu produk seperti terasi, bekasem, bedah, listase, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat beberapa teknik bioteknologi yang sudah diterapkan pada budidaya ikan. Untuk yang pertama, yaitu pembenihan selektif. Pembenihan selektif merupakan pembenihan ikan secara tradisional. Pertama kali dikembangkan pada ikan mas ribuan tahun yang lalu. Namun, sampai sekarang, pembenihan selektif hanya diterapkan pada ikan untuk dikonsumsi, seperti ikan nila, catfish, trout. Sehingga masih banyak ikan budidaya yang pembenihannya seperti di perairan umum. Program pembenihan ini secara efektif telah memberikan peningkatan hasil dan pendapatan yang stabil. Contohnya, terdapat peningkatan tingkat pertumbuhan 5-20% pada ikan budidaya, seperti salmon, nila, dan catfish. Yang kedua adalah manipulasi. Manipulasi pada bentuk kromosom merupakan teknik yang bisa digunakan untuk menghasilkan organisme triploid, yaitu organisme dengan 3 bentuk kromosom, di mana biasanya suatu organisme itu hanya memiliki 2 bentuk. Tetapi dengan adanya manipulasi dapat dirubah. Triploid umumnya tidak bisa bereproduksi, sehingga ada pemikiran bahwa energi yang dimiliki akan sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan perkembangan suatu organisme, walaupun belum ada bukti yang menguatkan pemikiran tersebut. Contohnya itu tiram triploid. Tiram triploid itu tidak dapat memproduksi gonad, sehingga dapat dipasarkan sepanjang tahun. Hal ini disebabkan karena produksi gamet membuat tiram yang matang gonad memiliki rasa yang tidak enak. Nah, budidaya sejenis atau monoseks kultur. Produksi ikan secara monoseks memberikan banyak keuntungan dan dapat dilakukan dengan cara memanipulasi perkembangan gamet dan embrio. Pemanipulasian ini dilakukan dalam bentuk denaturalisasi DNA sel kelamin yang dilanjutkan dengan manipulasi bentuk kromosom atau seks reversal menggunakan hormon dan tindakan pembenihan. Penggunaan hormon yang tepat dengan ketat dapat merubah sifat fenotip kelamin ikan. Contohnya, secara genetik, ikan nila jantan akan berubah secara fisik menjadi betina dengan pemberian hormon estrogen. Ikan-ikan jantan ini dikawinkan dengan ikan jantan alami untuk menghasilkan semua anakan ikan nila jantan yang tumbuh lebih cepat dan dapat menghindari perkawinan yang tidak diinginkan, yang biasa terjadi pada budidaya nila secara multiseks. Pada budidaya ikan nila multiseks,
Perkawinan yang tidak diinginkan itu sering terjadi. Contohnya, ikan-ikan yang berukuran kecil sering terjadi mengalami perkawinan dan menyebabkan kepadatan yang berlebihan. Manfaat besar dari teknik ini yaitu semua populasi jantan bisa diproduksi untuk generasi seterusnya tanpa menggunakan hormon. Hibridasi. Hibridasi merupakan bioteknologi genetik yang bisa digunakan juga untuk menghasilkan anakan satu jenis kelamin. Kemudian, hibridasi merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan berkembangnya teknik pembenihan buatan seperti penggunaan kelenjar hipofisa atau hormon lainnya yang merangsang perkembangan gamet dan mendorong pemijahan. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi transgenik. Teknologi ini sedang berkembang dengan cepat dan memungkinkan merubah gen-gen spesies yang memiliki keterikatan yang jauh, atau lebih dikenal dengan istilah GMOS, modifikasi organisme secara genetik. Contohnya, sebuah gen yang menghasilkan protein anti beku telah ditransfer dari ikan laut yang tahan dingin ke buah stroberi. Transfer gen pada ikan biasanya mencakup gen yang menghasilkan hormon pertumbuhan, dan hal ini telah dibuktikan dengan peningkatan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada ikan mas, catfish, salmon, dan ikan nila. Gen anti beku yang diterapkan pada tanaman juga diterapkan pada ikan salmon, dengan harapan dapat memperluas pembudidayaan ikan tersebut. Teknologi transgenik ini saat ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, dan belum ada ikan ataupun tanaman transgenik yang tersedia untuk dikonsumsi.